Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat Pamali? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita mau membuka ini sahabat Pamali, mulsa pada pohon alpukat kita. Nah, apakah sanak family juga memasang mulsa pada pohon alpukatnya? Kapan waktu yang tepat untuk membuka mulsanya? Kira-kira umur berapa begitu ya? Sebenarnya sih tidak ada patokan umur berapa harus dibuka, tapi karena ini sudah tidak maksimal lagi ya. Tunasnya kan sudah segini, selebar ini. Nah, mulsanya baru segitu. Dan ini daun-daun juga sudah banyak ya. Daun-daun ini juga bisa menjadi mulsa alami pada pohon alpukat ini. Maka untuk itu mulsa yang plastik ini akan kita buka saja sanak family. Oke, buka saja. Kita sobek saja. Nah, ini. Oke, kita buka. Nah, daun-daun ini juga sudah bisa menjadi mulsa ya secara alami. Dan nanti juga harus kita rajin singkirkan daunnya agar tidak terlalu lembab di bawah pohon ini ya. Khawatirnya nanti kalau terlalu lembab jamur akan berkembang biak. Untuk dari itu kita buka saja mulsa ini dengan harapan digantikan oleh daun-daun yang berguguran ya. Itu juga dapat menekan pertumbuhan gulma di bawah tajuk pohon ini. Kita geser ke sebelah. Ini lumayan juga ya, kenapa milih ada bisa bertahan 2 tahun lah kali ini. Wah, mulsanya ini. Nah, nanti jika kita hendak melakukan pemupukan, maka daun-daun ini kita bersihkan, kita geser, kita tarik selebar tajuk ya, agar nanti pupuk yang kita sebar bisa maksimal. Nah, salah satu keuntungan mulsa tadi adalah saat kita melakukan pemupukan, maka pupuk tidak akan tidak akan tercuci di kala hujan seperti ini. Ini sudah kita pupuk 1 bulan yang lalu, tapi ini masih ada butiran-butirannya ya. Pupuk apa kemarin? NPK Lawing 1515 ya. Tapi kalau dia terkena hujan, maka ini akan hanyut tercuci oleh air hujan. Nah, itulah salah satu keuntungan menggunakan mulsa. Tapi apa hendak dikata, karena perlindungannya sudah tidak maksimal lagi, maka kita bersihkan pohon ini dari mulsanya. Nah, sementara yang kecil-kecil masih kita pertahankan seperti ini. Nah, jika yang masih kecil begini masih kita pertahankan ya sanak family, kita pertahankan untuk menekan pertumbuhan gulma dan untuk menjaga kelembapan agar pohon ini aman di saat tidak turun hujan, karena kebun ini tidak menggunakan sistem irigasi ya, jadi ini mengharapkan hujan yang turun dari langit. Untuk itu maka kita pasang mulsa. Tapi pohon yang sebelah ini, nah pohon yang sebesar gini sanak family, mulsanya juga masih kita biarkan terlebih dahulu. Mulsanya masih selebaran tajuk ya, ini kita pertahankan, nanti kira-kira sudah sebesar yang tadi baru kita copot. Karena mulsa ini masih efektif ya sanak family untuk melindungi piringan atau bokoran di piringan alpukat ini ya. Jadi masih bisa menekan pertumbuhan gulma di sekitar gini. Jadi kalau kita agak terlambat membersihkannya, pohon ini aman ya sanak family. Setelah itu, nah itu sudah kita copot mulsanya, karena sudah kurang lebih dengan yang tadi juga besarnya, dan kita sudah melakukan pemupukan. Kita menggunakan pupuk berimbang saja, NPK 1515 ya. Sebenarnya kita pengen cari yang ini sih, kalau untuk pada fase vegetatif itu lebih baik yang kadar N yang tinggi. Jika ada bisa menggunakan 21, 12, 8 atau apalah pokoknya yang kandungan N dan P nya lebih tinggi dari K. Nah, nanti pada saat masa generatif kita balik, kita cari NPK dengan kandungan K nya lebih tinggi daripada N ya. Atau kalau mau menggunakan pupuk tunggal juga silahkan, tapi kalau di tempat saya agak sulit untuk mencari pupuk tunggal, banyaknya sudah NPK ya, karena di sini banyak yang mengebunkan kelapa sawit, maka NPK yang lebih sering digunakan oleh petani-petani sawit tersebut. Entah itu NPK berimbang ataupun NPK yang untuk pada fase generatif dengan kandungan K nya lebih tinggi daripada N, seperti misalnya 8, 16, 27 ya. Petani
atau apalah situ. Jangan terpaku pada merek, yang penting kita tahu komposisinya ya, sehingga bisa kita aplikasikan dengan benar pada pohon yang kita pupuk. Ya, ini juga sudah kita copot mulsanya sanak family. Ini kita copot mulsanya. Lebih bagus kita membersihkan daun ini pakai ini ya, kalau ada pakai garpu tanah agar mudah itu menariknya. Tapi hari ini saya tidak membawa garpu tanah, jadi saya tadi membersihkannya dengan cara manual. Sekalian kita ngecek ranting-ranting, sanak family, kita buang saja ranting-ranting yang tidak potensial, yang kecil seperti ini. Oke. Jadi kalau bisa setiap ke kebun harus membawa gunting. Kalau ketemu yang begini-begini langsung dipotong saja. Nah, rupanya sudah mulai berbunga pohon ini. Ada juga yang sudah jadi pentil nih. Oke. Nah, oke, ini ya. Mulai belajar berbuah. Ini juga sudah mulai ada bunganya. Nih. Mudah-mudahan bunganya jadi ya, sanak family. Buah pertama ini. Buah pertama pohon dengan ketinggian kurang lebih 4 meter. Sudah ada juga buah yang besar rupanya. Itu sudah ada buah yang besar. Kelihatan nggak ya? Nah itu. Nah. Alpukat lilin sinka sebesar gini sudah mulai belajar berbuah. Umur kurang lebih 3 tahun mungkin, saya agak sedikit lupa. Nanti saya lihat di FB itu, di Facebook sempat posting waktu itu pada saat nanam. Kurang lebih 3 tahun umurnya. Nah ini. Jadi seperti itu ya sanak family. Kapan saat kita membuka mulsa ya, tidak ada patokan umur sih. Tadi kita lihat saja, jika perlindungan sudah tidak maksimal dan daun-daun sudah banyak yang rontok, dan itu bisa menggantikan mulsa yang kita pasang sebelumnya. Nah itulah saat yang tepat untuk membuka mulsanya. Dan mulsanya juga sudah bolong-bolong ya, sudah tidak maksimal juga nih, sudah bolong-bolong. Nanti kalau kita biarkan, takutnya piringan alpukatnya menjadi lembab. Oke sanak family, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya. Ya, itulah tadi sanak family video kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.